My friends, jadi kemarin asing melakukan net sell sebesar 211 miliar. Di bankingnya BRI-nya yang net buy, tapi di net sell itu udah di BC sama di Bank Mandiri ya. Tapi kalau ngelihat dari angka yang saat ini, terus juga melihat dari sisi nilai transaksi, kecenderungannya juga tergolong stabil ya, double digit terutama di pasar reguler. Ini seharusnya bukan suatu hal yang harus dikhawatirkan ya dengan keadaan net sell kemarin. Terus juga kalau misalnya friends lihat juga secara kondisi global terlepas dari berbagai macam berita, berbagai macam sentimen yang ada dalam beberapa waktu terakhir ini, bisa dikatakan indeks globalnya itu saat ini tergolong cukup stabil nih my friends. Jadi kalau misalnya kita lihat dari keadaan sekarang, seharusnya tidak ada sesuatu hal yang sifatnya negatif. Nah, hanya saja nih kita mau liburan lagi nih my friends nih. Jadi 2 hari ke depan kita libur, jadi pasti akan ada suatu hal yang sifatnya bisa jadi surprise dari sisi global, tapi kalau dilihat sejauh ini keadaannya kondusif dan kalau seandainya tidak ada suatu hal yang sifatnya mengejutkan, momentum positif dari sisi IHSG masih ada potensi peluang ke arah sana nih. Kalau ataupun ada koreksi, masih koreksi sehat, tapi kalau dilihat sejauh ini pergerakannya masih tergolong kondusif. Nah, kalau misalnya dari keadaan ini, kira-kira sektor apa yang tergolong menarik? Tadi saya juga lihat ya ada yang coba nanya LQ45 atau konglomerasi. Saya mungkin untuk hari ini lebih ngebahas dari sisi yang blue chips-nya, karena ada beberapa hal yang cukup menarik nih yang mau saya tampilkan. Sebelum saya masuk ke headline beritanya, jadi beberapa waktu lalu baik Bank Mandiri dan juga BNI merilis laporan keuangan per bulan April ya my friends. Jadi buat my friends yang bertanya, loh kok mereka udah rilis laporan keuangan lagi? Jadi kalau untuk saham perbankan, kecenderungan ini normalnya ya, saham-saham bank, terus juga ada beberapa blue chips lainnya yang suka update secara bulanan. Ini mereka merilis laporan keuangan nih untuk BNI sama Bank Mandiri. Sebenarnya kalau dari sisi beberapa parameter, kalau kita perhatikan misalnya seperti net profit after tax-nya atau laba bersih setelah pajak, baik Mandiri maupun BNI keadaannya ini flat ya kalau dibandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya. Terus juga beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti net interest margin-nya atau NIM-nya. Ini kalau misalnya kita lihat ada sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi untuk NIM-nya Bank Mandiri itu di 4,12, sedangkan untuk BNI itu di kisaran 3,5%. Dan beberapa catatan kalau untuk Bank Mandiri ini kenapa dari sisi net profit after tax-nya itu flat, salah satunya adalah OPEX-nya yang mengalami peningkatan sehingga menggerus margin-nya. Sedangkan kalau untuk BNI ini memang tidak ada sesuatu yang sifatnya surprise lah ya dari sisi kinerjanya, tapi memang dari sisi likuiditasnya ini memang mulai berkurang nih. Jadi maksudnya likuiditas tuh loan to deposit ratio-nya ini meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi kalau LDR-nya naik ini sepertinya akan agak susah kalau misalnya mau ngejar dari sisi marginnya segera improve dalam waktu dekat. Nah, tapi ada suatu hal yang menarik kalau my friends lihat beberapa waktu terakhir ini, salah satunya adalah dari perubahan kebijakan Bank Indonesia. Dan Bank Indonesia kan memangkas suku bunga ya, suku bunga acuan ya, yang ini diharapkan bisa mendorong pertumbuhan kredit dan juga ini juga pasti akan berimbas nih ke saham-saham perbankan. Jadi sebenarnya apa yang tadi saya update itu yang sudah terjadi ya. Jadi marketnya sudah tahu, sudah terefleksi dan bukan sesuatu yang menjadi kejutan lagi sekarang. Nah, yang mesti my friends perhatiin sekarang ini ada satu hal yang menarik dari berita yang saya coba tampilkan sekarang, di mana BI sudah merevisi targetnya. Jadi ini saya bacakan beritanya ya. Jadi pertumbuhan kredit perbankan ini melambat dan Bank Indonesia mencatat kredit perbankan per April 2025 hanya tumbuh 8,88% secara tahunan, pertumbuhan paling kecil di tahun 2025. Nah, dengan kondisi ini, BI pun menurunkan target pertumbuhan kredit perbankan range-nya jadi 8 hingga 11%, yang sebelumnya 11 hingga 13%. Jadi sebenarnya kalau misalnya ditanya apakah ini suatu hal yang positif? Iya, yang namanya menurunkan target bukan suatu hal yang positif ya, tapi ini menjadi suatu hal yang lebih realistis. Jadi pasar melihat, oh iya ya, berarti sekarang itu targetnya sudah berubah dari yang 11 sampai 13% menjadi 8 hingga 11%. Bisa dikatakan segala sesuatu yang sifatnya tanda kutip kejutan yang ke arah negatif, ya sekarang pasarnya udah tahu nih. Dan kalau dilihat dengan potensi pertumbuhan yang sudah direvisi, jadi kalau seandainya nanti kinerjanya perbankan kayak kemarin rilis itu
pertumbuhannya flat, nggak ada sesuatu yang sifatnya signifikan, pasarnya tuh udah nggak kaget lagi, my friends. Jadi sebenarnya perubahan revisi kinerja ini, perubahan revisi pertumbuhan dari BI ini adalah sinyal yang boleh dikatakan sesuatu yang sifatnya negatif kemarin-kemarin, yang berhubungan dengan pertumbuhan kredit, sepenuhnya tuh sudah mulai terrefleksi. Nah, kalau kita ngomongin dari sudut pandang pasar, segala sesuatu yang sifatnya negatif sudah terrefleksi, ya kita bisa bilang bahwa yang terburuk ya, dibandingkan beberapa bulan yang lalu, harusnya ini udah lewat nih. Jadi ini kalau boleh dibilang, kita mungkin akan sangat mungkin sekali mendengar katalis-katalis yang lebih positif lagi, terutama yang berhubungan dengan saham-saham perbankan nih, my friends. Karena pemangkasan suku bunga sudah mulai berlangsung di Indonesia sendiri. Jadi harusnya ini akan menjadi katalis positif nih buat saham-saham perbankan. Dan kalau misalnya nanti tanya teknikalnya sama Iwan, kalau toh pun terjadi koreksi, ini harusnya akan menjadi momentum yang bagus untuk entry point nih, my friends. Melihat dengan katalis yang ada, dengan narasi-narasi yang ada. Jadi buat yang bertanya dari sisi saham perbankan, yang lagi mungkin bertanya-tanya kira-kira masih punya potensi upside atau tidak, melihat dari keadaan ini harusnya secara narasi ini semuanya mulai berangsur-angsur membaik. Jadi harusnya ke arah positif.